Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra idza syi'ta sahla. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, asykurullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsira wa nasallahu subhanahu wa ta'ala yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah fi hadzal yawm wa fi hadzal waqt nastati an nastami'a wa nabhas wa nata'allama marratan thaniyah fi هذا اللقاء المبارك إن شاء الله ونستمر ما بدأنا من علوم التفسير. في هذا اليوم إن شاء الله نحن سنتعلم تفسير القرآن بأقوال التابعين, yaitu penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat. طيب, لما كان التابعون فقد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة وكانوا في عصر الاحتجاج اللغوي. أي هؤلاء التابعون. من هؤلاء التابعون؟ تابع الذي رأوا الصحابة. Yang disebut dengan tabi'in adalah orang-orang yang melihat sahabat wa huwa mu'minun billahi subhanahu wa ta'ala wa mata 'alal Islam. Dan meninggalnya dalam keadaan Islam. Wa haula'i talaqqau al-ilma min as-sahabah. Jadi mereka langsung menuntut ilmu itu daripada sahabat. Wa kanu fi hadzal 'asr ihtijaj lughawi. Jadi di masa inilah masa bahasa mereka tuh masih menjadi ihtijaj, digunakan dalil, hujjah sebagai landasan di dalam mengambil hukum. Falam tufsid al-sinatu bil ujma, dan belum rusak bahasa mereka dengan bahasa lahan-lahan orang-orang non-Arab. Wa kana lahum min al-fahmi wa salamatul maqsad ma lahum. Kullu hadza ja'ala man ja'a ba'dahum yarju' ila aqwali fi tafsir wa ya'tamilaha. Jadi memang setelah mereka menerima ilmu dari para sahabat dan mereka ini memiliki pemahaman dan keselamatan dari atau maksud yang jelas atau tujuan mereka menafsirkan Quran itu adalah yang masih murni, ya. Dan ini semua menjadikan perkataan mereka itu menjadi rujukan. Masadiruhum fi tafsir, master mereka, sumber-sumber mereka menjadi tafsir itu ada 6 kurang lebih. Nah, insya Allah kita akan bahas ya. Saya akan share screen. Oke. Nah, oke. Ikhwafillah rahimakumullah ta'ala. Jadi di sini kita akan membahas ya tentang apa itu tafsir Al-Quran bi aqwali sahabat. Bagaimana tafsir Al-Quran dengan akwalnya para sahabat. Mungkin atas bawah saja. Oke. Ya. Lama kana tabi'una qad talaqa tafsir min as-sahabah, ini sudah tadi ya. Masadiruhum fi tafsir, ya masadirus sahabah nafsuha, ila annahum yaziduna bi masdaris sahabah. Akan tetapi ya memang mereka ini sebenarnya sama masdarnya dari para sahabat Nabi SAW. Hanya saja ada sedikit penambahan dari masdarnya para sahabat. Nah, apa itu masdarnya atau sumbernya? Ada 6. Ya. Al-Quran, Sunnah, Sahabat, Lughah, ya bahasa Ahlul Kitab, Fahmul Ijtihad, wa kadzalika man jaa ba'dahum fahmul masdaran lahum. Jadi setelah datang daripada sahabat itulah menjadi masdar mereka juga.
Nah, kemudian thumma Al-Qur'anul Karim. Istihad tabi'una fi bayanil Qur'an bil Qur'an. Mereka beristihad dengan mentafsir Quran dengan Quran. Jadi Quran dengan Quran sendiri pun istihad pada dasarnya ya. Hada labudda an ta'lamuna, labudda alaikum an ta'lamu bi hadha syai'. Ya. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat itu bagian daripada istihad itu sendiri, thariqahnya. Ya. Adapun Qur'annya itu masih mengambil daripada Al-Qur'an yang paling baik sebenarnya. Wa min khilal ittila'i ala tafsir at-Tabari ra'aitu anna Ibn Zaid rahimahullah taala aktsaruhum i'tina bi hadha at-tariqah. Jadi ada pandangan dari penulis ini bahwa yang namanya Ibnu Zaid rahimahullah taala paling banyak yang menggunakan cara seperti ini. Wa min amthilati dzalika tafsir qoul ta'ala qad anzalallahu ilaikum dzikra. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian zikran. Ya, zikran tadi Al-Qur'anul Karim. Qal Al-Qur'an ruhullah. Di Quran dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membaca kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ila akhir al-ayah. Dan dia membaca juga ayat Allah Subhanahu wa taala qad anzala ilaikum dzikra rasulah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'annya dan Rasulnya. Qala Al-Qur'an. Wa qala innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum qala bil Qur'an. Wa qara inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia menafsirkan kata-kata dzikra di sini, dzikran ya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dengan menafsirkan Quran ayat yang lainnya. Tsumma qal wa huwa dzikr wa huwa ruh, termasuk ditafsirkan dengan ruh. Ma hiya tariqatu sahaba bi masdarihi yani sunan nabawiyah litabi'in fi i'timad sunan nabawiyah tariqan. Ada dua cara. Al-awwal ayyadhkuru as-sanad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan sanadnya kepada Rasul. Wa ya'udda ba'dul wahidin hadha naw min tafsir tabi'in. Nah, salah satu para yakni orang-orang yang peneliti ya di dalam ulum tafsir ini menganggap bahwa menafsirkan dengan cara menyebutkan sanad dari tabi'in ke sahabat, dari sahabat ke Rasulullah itu disebut dengan thariqatul tabi'in. Wasahih dan yang benar adalah annahu min tafsirin nabawi. Yang benar itu memang seperti inilah tafsir nabawi. Ya. Li'anna tabi'i dzakara ma balaghahu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yufassir. Jadi dia hanya menyebutkan apa yang sudah ditafsirkan oleh Nabi. Jadi mereka tidak menafsirkan sendiri. Walakinnahum ya'khuduna hadha tafsir min Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma rawahu sahabat, thumma rawahu at-tabi'in. Wa tsani ayyadhkur ma balaghahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam duna dzikr sanad. Ya. Menyebutkan apa yang sampai kepadanya dari Nabi tanpa disebut sanadnya. Jadi misalnya istilah kita sekarang matannya aja lah. Matannya sampai kepada beliau, pada mereka para tabi'in kemudian menyebutkannya kepada masyarakat. Wahada wa in kana mursalan. Nah, jatuhnya kan mursal. Mursal itu dalam usul hadis yang jatuh sahabatnya nggak disebutkan, ya, hanya menyebutkan tabi'innya saja, disebut dengan mursal. Illa annahu yadullu ala i'timadi tabi'in at-tafsir nabawi fi tafsirihim. Ya. Tapi mereka menunjukkan bahwa bagaimana para tabi'in itu berpegang teguh kepada tafsir nabawi. Maksudnya adalah bagaimana bagaimana Nabi SAW menafsirkan Al-Quran. Wa min hadha, dan dari itulah ma akhrajahu Tabari an al-Hasan fi tafsiri qouli ta'ala wa atlu 'alaihim naba'a abna Adam bil haqq. Ya, At-Tabari dari Hasan tentang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa atlu 'alaihim, bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya, tentang suatu kabar dari Bani Adam dengan suatu kebenaran. Qala al-Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya di sini Al-Hasan tidak menyebutkan sahabat Nabi yang meriwayatkan tafsir ini, tetapi secara metode beliau langsung mengambil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada qala Nabi? Qala innallaha daraba lakum bani Adam mathala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan kepada kalian suatu perumpamaan. Fakhudhu min khairihim wa da'u syarra. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, itu ya. Baru kita tahu bahwa
ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan berarti antum pergi ke masjid ya dengan sandal yang jelek, sandal yang kurang baik, sholat, tapi sholat pulangnya dengan sandal yang bagus. Ini bukan seperti itu tafsirannya. Maksudnya adalah akhlaknya, ya akhlak para salaf, akhlak orang-orang terdahulu yang baik-baik kita ambil, ya tapi yang jahat-jahat kita tinggalkan. Wa qala fi qoulihi ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan ya. Al-Hasan juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui daripada apa yang disembunyikan. Ya, untuk mereka itu dari qurrati a'yun, dari yang pelipur lara tadi ini, contohnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Balaghani, nah, ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qala rabbukum a'dadtu li ibadi." Saya persiapkan untuk hambaku alladzina amanu wa 'amilus shalihat ma la 'ainun ra'at, ya, orang yang beriman dan beramal soleh, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum terlintas di hati manusia. Nah, jadi ini cara yang kedua, yaitu tafsir tabi'in bi aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan tafsir Nabawi. Tafsir sahabat. Apa tafsir sahabat? Tatalammadu tabi'una ala yadi sahabat. Jadi tafsir sahabat ini adalah maksudnya para tabi'in menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan perkataan sahabat, adalah mereka mengambil perkataannya para sahabat itu dengan belajar kepada mereka. Washtahara ba'duhum bil aqdi an ba'di sahabat. Dan semuanya itu masyhur ya. Masyhur itu artinya terkenal, banyak yang mengambil dari para sahabat, di antaranya adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ad-Dhahhak, akhadha tafsir an Ibn Abbas. Jadi mengambil tafsir Ibn Abbas. Wa minan marwiyati dalati ala ihtimali tabi'in tafsir sahabah ma ra'a at-Tabari bi sanadihi an Ad-Dhahhak fi tafsirihi. Jadi apa yang menjadi landasan para tabi'in dalam menafsirkan itu adalah dengan tafsir sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Tabari dengan sanad dari Dhahhak. Dhahhaknya kan tadi termasuk tabi'in. Jadi tabi'in di sini misalnya Sa'id bin Jubair, Mujahid, Dhahhak, itu kalau antum lihat di tafsirnya Tabari atau tafsir Ibnu Katsir, itu antum akan dapatkan ya tabi'in ini nama-nama mereka. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti hal wa taqulu hal min mazid. Kata si Ad-Dhahhak menjelaskan, qala Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu dahulu Ibnu Abbas menafsirkan innallahal malak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallahu subhanahu wa malaku qad sabaqa minhu kalimah la amla'anna jahannam. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemilik, yang telah disebutkan kalimat la amla'anna jahannam la yalqa fiha syai'un illa dhahaba fiha. Ya. Jadi tidak ada yang dicampakkan ke dalam neraka itu kecuali akan dikejar. Ya. Dhahaba fiha, pasti akan pergi ke sana. La yamla'u syai'un hatta idza lam yabqa min ahliha ahadun illa dakhalaha. Jadi terus diisi sampai kemudian idza lam yabqa, yang tidak ada tersisa dari ahli neraka itu ahadun illa dakhalaha. Semua masuk, ya. Semua ahli neraka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu wa hiya la yamlahu syai'un ataha rabb fa wada'a qadamu 'alaiha. Ya, sampai kemudian tidak ada yang bisa masuknya lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan qadamahu 'alaiha, ya, kakinya di thumma qala laha halim ta'alat ya jahannam, apakah sudah terisi, ya. Kemudian neraka menjawab fataqulu qattun, cukup ya, sudah terisi. Itu artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya, kemaha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari api neraka. Allahumma janna minan nar, ya. Sebab dalam surat riwayat mengatakan barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari neraka Allah, maka Allah akan lindungi. Rabi'an, yang keempat adalah
lughah, bahasa. La yazalu tabi'un fi asr ihtidaj lughah. Jadi memang para tabi'in ini masih berada di zamannya itu dijadikan ihtijaj. Jadi hujah para apa ahli ilmu untuk menjadikan referensi perkataan mereka. Waqad kana lahum fi tafsirin i'timad 'ala al-lughah, ya. Jadi memang penafsiran mereka pun masih menafsirkan Al-Qur'an dari segi aspek bahasanya. Wa hadza zahir fi tafsirin, dan ini sangat jelas ya di tafsir-tafsir mereka. Nah, misal dzalika qaul ta'ala wan nafis basiqatin laha tal'un nadhid. Mujahid mengatakan, Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan basiqat adalah tiwal. Ya. Jadi yang tinggi, tiwal itu tinggi. Basiqatin laha wan nakhli basiqatin laha tal'un nadhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menafsirkan wan nakhli basiqat dipahami oleh tabi'in adalah tiwal, basiqat. Ini didasari dengan bahasa. Khamisan, yang kelima adalah ahlul kitab. Kana ruju'ut tabi'in ila ahlul kitab akthar min ruju' sahabat. Jadi memang tabi'in ini lebih banyak ya merujuk kepada perkataan ahlul kitab ini lebih banyak dari para sahabat. Walakin yabqa al-amr fi anna ma rawa anhum an akhbar salih fa huwa fi hukm Israiliyah. Ya, tapi tetap saja bahwa apa yang diriwayatkan oleh mereka tadi ya dari Israiliyat itu dijatuhi atau dihukumi sebagai Israiliyat. Wala'allahum kanu yadhkurunahu min babil ilm. Jadi mereka itu nyebutinnya itu hanya sekedar bab ilmiah saja. Ya, penyampaian ilmiah saja, bukan sebagai suatu hal yang harus diimani atau seperti apa ya. Hanya bab penyampaian. Wa riwayatu la min babi tafsir, bukan dari aspek tafsirnya. Perlu dicamkan. Jadi hanya sekedar min babil ilm la min babi tafsir. Wallahu a'lam, ya, Allah yang paling tahu. Wa tazharu kathratu marwiyati an Bani Israil min khilal tafsirihim. Memang banyak dan sekali riwayat-riwayat ya dari Bani Israil di tafsir-tafsir mereka. Tafsir para tabi'in itu. Wa min zalika marahu Tabari an ba'd tabi'in fi Maidah. Tentang Maidah Nasara kan ada itu. Surat Al-Maidah. Nah, itu apa Al-Maidah? Qala Abu Ubaid Ar-Rahman As-Sulami nazalat Maidah khubzan wa samakan. Jadi ketika turun dari langit kan diminta turun Maidah minas sama, yang turun adalah roti dan ikan. Atiyah mengatakan al-Maidah itu adalah samakah, ikan ya, fiha ta'mun kullu ta'am. Yang mana di dalam samakah tadi, di dalam apa namanya ikan tadi ada makanan, setiap makanan. Artinya dalam ikan, tapi ikannya ini kalau diambil ya ada semua makanannya komplit. Seperti itu. Allah alam ya. Nah, baru yang terakhir, sedisan ya, terakhir. Al-fahmu wal-ijtihad. Ya, pemahaman dan ijtihad para tabi'in. Yang tamana tabi'in fahmahum fi tafsiril Quran. Jadi para tabi'in juga menyandarkan atau berpegang kepada pemahaman mereka terhadap tafsir Quran. Wa ibrazu fawaidihi, kemudian menampakkan menjelaskan tentang faidah-faidah yang ada di ayat tersebut. Wa kana bainahum fi zalika ikhtilaf. Nah, para tabi'in pun ada ikhtilafnya. Nanti kita akan sana ta'ala insyaallah taala an masa babul ikhtilaf haula. Ya. Nazran li anna marja' zalika wa uquluhum ulum. Ya, karena memang ya landasan dari faham itu kan ijtihad, dan ijtihad itu artinya akal mereka sendiri ya, berdasarkan ilmu masing-masing yang didapatkan. Maka itulah sebabnya akan berbeda sesuai dengan perbedaan ilmu, kemudian pemahaman, background-nya seperti apa, hidupnya di mana, itu akan berpengaruh semua. Walidzalika faqad yakunu lahum fi fahmil ayat aktsar min ma'na. Oleh itu sebabnya kadangkala mereka memiliki pemahaman terhadap ayat itu lebih banyak ya. Jadi satu ayat kadang pemahamannya berbeda-beda. Wa kullu ma'na mabniun ala ma sabaqa minan masadir. Dan setiap makna yang mereka pahami tadi itu tetap saja dilandasi oleh apa yang ada di masadir atau sumber-sumber marji yang ada sebelumnya. Yang Al-Qur'an, Sunnah, kemudian perkataan sahabat lughah, ahli kitab dan sebagainya. Fi inzalil kakhtilafihim fi inzal Maidah, sebagaimana perbedaan mereka di dalam turunnya Maidah minas sama. Itu kan di zaman Bani Israil turun Maidah minas sama, yaitu
makanan dari langit. Nah, ada yang mengatakan fil qar'i wal buruj wal adid, termasuk juga perbedaan mereka terhadap apa itu quru, apa itu buruj, apa itu adiyah, dan yang lain-lain. Dan contoh lain adalah summa sabila yassara. Qala Suddi dan Qatada yassara khurujahu min batni ummi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya keluarnya bayi itu dari perut ibunya. Tapi berbeda kata Mujahid dan Hasan. Kata Mujahid, Hasan ibnu Zaid, semuanya adalah tabi'in. Yassara sabilal khair wa syarr. Allah mudahkan bagi manusia itu jalan menuju kebaikan dan jalan menuju kesesatan. Jadi kita harus ini juga ya, mengintrospeksi diri. Ketika kita dimudahkan Allah berbuat kebaikan, maka insya Allah itu adalah suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah mudahkan kita di dalam kejahatan, maka harus kita mengingat diri. Sering-sering kita istirja, ya, sering-sering kita melafazkan la ilaha illallah dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengamalikan kepada jalan yang benar. Maka kita minta ihdinas shiratal mustaqim. Ini contoh. Wa mithal akhar, contoh yang lainnya adalah qala Ibnu Jarir, haddatsani Yunus, ya. Haddatsani Yunus. Kemudian haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahb qala thani Ya'qub bin Abdurrahman Az-Zuhri qala sa'altu an Zaid bin Aslam qala Allah ta'ala wa ja'at sakratul maut bil haqq al-ayah. Jadi ada riwayat disebutkan bahwa sampai firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah wa ja'at sakratul maut, ketika sakarat maut itu datang dengan kebenaran, sampai perkataan sa'iku wa syahid faqultu lahu man yuradu bihada. Siapa sih itu yang dimasukkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, faqultu lahu Rasulullah faqala ma tunkir qala Allah azza wa jalla alam yajrika yatiman fa'awa wa wajaka dhallan fahada. Ya, jadi maksudnya ini adalah bukan Rasulullah ya, maksudnya adalah Ya'qub bin Abdurrahman Zuhri ini bertanya kepada Zaid bin Aslam. Kata Zaid bin Aslam tentang ayat Allah wajah sakratul maut bil haq ini sampai sa'iku wa syahid itu apa maksudnya? Ya, saya katakan kepadanya, kata Zaid bin Abdurrahman, Ya'qub bin Abdurrahman Zuhri itu siapa ini? Kemudian beliau menjawab, ya faqala, ya Rasulullah, ya, itu maksudnya adalah Rasulullah. Faqultu, saya katakan kepada beliau kemudian, Rasulullah, ya dengan rasa terheran dan kaget, Rasulullah. Faqal dia mengatakan, mantun kia, apakah kamu mengingkarinya? Qala Allah azza wa jalla, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alam yajrika yatiman fa'awa. Allah menemukan dengan yatim, kemudian Allah angkat wajadaka dhallan fahada. Allah jadikan waktu itu pernah mendapatkan berjalan, kemudian ada tersesat di jalan itu, kemudian Allah berikan hidayah, yang maka engkau kembali. Qala thumma sa'altu Salih bin Kaisan anha, ya, tentang hal tersebut. Jadi nanyain juga ke yang lain. Faqala li hal sa'alta ahad. Abdullah bin Zur, Ya'qub bin Abdurrahman Zuhri, antum pernah nanya ke yang lain enggak? Kemudian mengatakan faqultu na'am. Qala sa'altu an Zaid bin Aslam. Iya, saya tanya yang lain. Ya, yaitu Zaid bin Aslam. Qala ma qala la. Apa sih yang dikatakannya kepadamu? Bal tukhbiruni ma taqul. Ya. Tapi enggak, katakan dulu apa yang kau akan sebutkan. Faqultu na'am. Qala sa'altu an Zaid bin faqala ma qala lak faqultu bal tukhbiruni ma taqul faqala la akhbirannaka bi ra'yi alladhi 'alaihi ra'yi. Fa akhbirni madza qala lak. Ya. Saya akan mengabarkan kepadamu dengan pendapatku yang di situ saya berpegang kepadanya. Maksudnya dia akan menyebutkan pendapat itu, tetapi berdasarkan pendapatnya si Zaid bin Aslam. Kemudian fa akhbarani madza qala lak. Ya. Kemudian dia tanya lagi, apa yang katakan Bang? Qala yuradu bihadza Rasulullah SAW. Dan jadi saya sebutin tuh yang disebutkan oleh Zaid bin Aslam, disebutkan pula oleh si Ya'qub bin Abdurrahman Az-Zuhri. Nah, kemudian
Faqal wa ma 'alima Zaid wallahi ma sana 'aliyah wala lisanun fasih wala ma'rifatul kalamin Arab. Innama yuradu bihadzal kafir. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi beliau mengatakan ya nggak begitu, ya dia nggak tahu dan demi Allah ya itu ya dia tidak memiliki sin aliyah yang mungkin senior ya sudah kesepuhan kematangan dalam berpikir gitu, kemudian lisan yang fusha yang fasih, bahasa yang bagus, kemudian pengetahuan dengan bahasanya orang Arab. Dia mengatakan ya ini maksudnya bukan Rasulullah tapi orang-orang kafir. Semua kalau dia mengatakan lagi iqra ma ba'daha yadulluka ala hadza. Nah, kalau kamu tahu coba bacakan lanjutan ayatnya. Qala Tsumma sa'altu Husain bin Abdurrahman bin Ubaidillah bin Ibn Abbas. Kemudian saya tanya Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Faqala li mithlu ma qala Saleh. Ya. Nah, rupanya sama sih seperti Saleh bin Kaisan tadi. Kemudian faqala li mithlu ma qala hal sa'alta ahad akhbirni bi. Jadi nanyanya sama. Jadi ini adab ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini adab ini harusnya kita terus ikuti. Jadi kadang saja para penanya-penanya itu, ini antum-antum yang para talibul ilmi kadang nanya, mohon maaf ada sebagian orang itu ya, mungkin mudah-mudahan bukan dari kita, menanyakan itu untuk mengadu argumentasi para asatidzah. Ya mungkin dia ikut kelompok ini, kemudian dia ingin membenturkan. Nah, itu menurut saya adabnya ya, adab yang jelek. Kenapa? Karena seharusnya ya kita menghormati masing-masing pendapat tersebut gitu. Karena likuli ijtihad itu ya yukhti wa yusib, kadang dia salah, kadang dia benar. Tapi makanya adab kita ya ketika itu bertanya, ketika ditanya itu kita antum udah nanya siapa gitu kan. Ini sama yang dilakukan dan dikatakan oleh Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas gitu. Intinya seperti itulah ya. Nah, tanya kemudian singkat saja ini qasa'atu Zaid bin Aslam wa Salim bin Kaisan faqala li ma qala laka qultu bal tukhbirni biqaulika. Saya katakan enggak. Coba dulu kabarin dulu apa yang kau pendapatmu tentang ayat ini. Qala akhbirana bi qauli fa li qala li ya. Nah, akhirnya saya katakan tuh pendapat dari keduanya. Tuh disebutkan bahwa qala ukhalifuhuma jami'an. Ya, kalau si Zaid bin Aslam itu Rasulullah, maksudnya tadi ayat yang wajah saqatul mautu bil haq, kemudian Shalih bin Kaisan maksudnya orang kafir. Kata si Husain tadi mengatakan, oh enggak, saya berbeda pendapat dari keduanya. Yuridu bihal albir wal fajr. Maksudnya itu adalah orang yang baik dan orang yang buruk. Ya, orang yang soleh dan orang yang melakukan kejahatan fajar. Qala Allah Ta'ala wa ja'a saqatul mautu bil haq, dzalika ma kuntum minhu tahid, fakasharna anka ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Qala fankishal ghita' 'anil birri wal fajir. Ya, fara'a kullu ma yusiru ilaihi. Jadi setiap orang yang melakukan kebaikan ataupun orang melakukan kejahatan sama-sama kami lihat semua. Ini kalau dari penafsiran Husain bin Abdullah tadi. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa untuk melakukan kebaikan teruslah kita melakukan kebaikan. Nah, ini ada hukum tafsir, mungkin nanti di pertemuan berikutnya. So, sekalian ya. Ya, ada sedikit juga. Jadi hukum tafsir itu apa? Hukum tafsir sahabat tabi'in. Tafsir tabi'in itu memiliki banyak sekali macam-macamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir juga para sahabat. Walizalika la yuhkam 'alaihi bi umum min haitsu qabul warad. Jadi tidak di umumnya itu tidak langsung diterima, tetapi memang dilihat dulu ya sejauh apa dan jenis yang mana gitu kan, bagian yang mana. Malahu hukum rafa. Ya, apa yang menjadi hukumnya marfu. Wa hadza yashmu asbabun nuzul wal maghrib. Jadi ada yang hukumnya itu marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tafsir Mujahid tadi, asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dia mengatakan iq'aduhu 'alal 'arsy. Ya, jadi didudukkan Nabi itu di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Famisli hadzal qaul la yuqbal.
Nah, jadi perkataan seperti ini nggak diterima. Kenapa? Di min qubil marasil. Karena dia hadisnya itu mursal, dan mursal itu tidak diterima, gitu kan? Misal hadil infirad amma idza ajma'u alaihi, kecuali sesuatu riwayat yang sudah di ijma' para sahabat, para tabi'in. Fi hukmi ma ajma'u alaihi, maka akan dihukumi hukum-hukum yang ijma'. Gitu. Ma raja'u fihi ila ahli kitab. Adapun yang kembali kepada ahli kitab, wa hadza hukmi Israil. Jadi kalau ada tafsir tabi'in yang berbicara tentang Israiliyat, maka hukumnya adalah hukum Israiliyat. Salisan majmu' alaihi wa hadza yakunu hujjah. Nah, kalau yang tiga dan ini menjadi hujjah, yaitu apa? Ma ajma'u alaihi, yang menjadi ijma', yang disepakati konsensus para tabi'in, itu menjadi hujjah, ya, suatu dalil yang kuat. Wa rabian makhtalafu alaihi, ya, ada penafsiran yang diikhtilafkan oleh mereka. Wa fi hadza al-qism la yakunu qaul ahdim hujjah 'ala al-akhar. Dan ini menjadi bagian la yakunu qaul ahdim hujjah 'ala al-akhar. Jadi satu tidak menjadi dalil kepada atas yang lainnya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya akan kembali kepada qawaid tarjihiyah. Nanti akan kita bahas, ya, kaidah-kaidah mentarjih, mana yang diunggulkan, mana yang kemudian tidak kita pilih. Khamisan ayyarudda an hadihim wa la ya'lam lahu mukhalif. Jadi yang ditolak, ya, salah satu dari para tabi'in dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Wa hadza aqallu fi rutbatin wa ridi 'an sahabi idza lam ya'lam lahu mukhalif, lakinnahu a'lam min qaulin min man ta'akhkhara anhum. Jadi gini, jadi ada perkataan la yarida ya, ayyarida an hadihim wa la ya'lam, bukan ayyarudda, ayyarida an hadihim. Jadi suatu perkataan yang berasal dari para tabi'in dan tidak diketahui ada orang yang berselisih pendapat, ya, dari para tabi'in itu juga. Nah, ini adalah bagian terakhir, ya, paling minimal di dalam jenjang atau apa namanya itu, klasifikasinya itu, kelas yang paling rendah di dalam perkataan tafsir para tabi'in ini. Dan lakinnahu a'la, tetapi walaupun dia paling rendah ketimbang dengan orang-orang setelahnya, tabi'in, ya, mereka jauh lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini ada tanbihatnya. Tanbihatnya itu apa? Yang pertama, labuda min i'tina bi sihhati sanad. Perhatikan sanadnya, ya. Labuda, hendaknya perhatikan dengan sihah, kesahihan sanad. Wa illa i'tabarul qaul qaulan mujarrad fi tafsir. Ya, kalau tidak demikian, ya hanya sekadar perkataan semata. Tsaniyan labuda min jam'in turku tafsir an sahabat tabi'in. Jadi dikumpulkan tuh riwayat-riwayat yang ada, dikumpulkan jadi satu, dilihat. Agar membedakan di tamyiz ikhtilaf riwayat anhum wa nazar fiha. Jadi dilihat agar kita bisa mengetahui mana perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, dan kemudian kita bisa melihat mana dari sekian banyak pendapat itu yang paling sahih. Nah, ini ada contohnya, ya. Ma ruya mislu ma ruya an Ibnu Abbas fi tafsir kursi. Jadi ada yang menafsirkan tentang kursi itu, maksudnya adalah ilm. Jadi kursi itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ilmu, ya. Au bi annahu mawdu' qadamir rahman. Atau maksudnya juga adalah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Qal Abu Mansur Az-Azhari, ya. Wasahihu an Ibnu Abbas fil kursi ma rawahu Thawri wa ghairihi an Ammar Ad-Dahni an Muslim Al-Bittin an Sa'id bin Jubair, ya. An Ibnu Abbas qala al-kursi mawdi'ul qadamain, tempat kedua qadamainya itu. Amal arash fa innahu la yaqdiru qadrahu. Ya, tidak bisa ditaker gitu, ya, seberapa besarnya itu. Wa hadza riwayat ittafaq ahlul ilmi ala sihhatiha. Dan ini para ahli ilmu bersepakat sahihnya riwayat ini. Kemudian waladhi rawa an Ibnu Abbas fil kursi annahu al-ilm falaysa mimma yathbut ahlul ma'rifah bil akhbar. Adapun yang mentafsirkan bahwa kursi itu kan ada ayat kursi. Ya, kursi, istiwa kursinya Allah Subhanahu wa taala, maksud kursi itu apa? Nah, pendapat Ibnu Abbas tentang maksudnya dan kursi itu tidak didapatkan riwayat yang sahihnya, ya. Gitu. Salisan idza sahha an sahabat tabi'in qawlani mukhtalifani fi tafsir wa la yumkinu jam'uhuma fahuma kal qawlaini.
illa idza dalil ala annahu raja'a an ahadihima. Ya. Jadi jika benar ada perkataan dari sahabat atau tabi'in, dua perkataan ini berbeda. Sahabat bilang apa, tabi'in bilang apa. Ya. Ketika kita jamak, kita kompromikan nih dua pendapat ini nggak bisa juga, maka dia menjadi dua pendapat. Ya. Pendapat pertama, pendapat kedua gitu. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia raja'a an ahadihima. Oh, maksudnya saya merevisi lah pendapat saya balik ke pendapat si sahabat Nabi misalnya, kata tabi'in gitu. Rabi'an ya, jam'u marwiyatus sahabat wa tabi'in fi tafsir ayat. Jadi mengumpulkan riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in dalam tafsir satu ayat adalah alal maksud, lebih bagus petunjuknya ya terhadap maksud menafsirkan itu sendiri. Untuk itu yalzam ihtimam bi jam'i marwiyati fiha. Jadi nah ini biasanya Ibnu Katsir tafsir Ibnu Katsir itu kan kumpul satu riwayat. Makanya jangan heran satu ayat itu kadang tafsirnya sampai 3, 4 ya. Sampai 5 gitu tafsirnya dikumpulin semua ya. Ya itu karena berpegang kepada tafsirnya tabi'in seperti itu. Laisa kullu ikhtilaf waridu anhum yu'addu ikhtilafan kama sayaridu ikhtilaf tanawu. Jadi tidak semua ya. Tidak semua perbedaannya para tabi'in itu dibilang sebagai ikhtilaf suatu perbedaan. Ya. Jadi, wah ini kok beda-beda. Kadang hanya lafaznya saja berbeda. Nanti akan kita belajar di ikhtilaf tanawu'nya ya. Yang keenam adalah sittan hal yajuzu ihdath qaul ba'di ijma'ihim ala qaul fi ayatin amla. Nah, ini ada masalah. Yang keenam, apakah boleh kita ihdath qaul ba'di ijma'ihim ya mewujudkan perkataan itu setelah mereka berijma. Ya, setelah konsensus suatu ayat atau tidak. Inna qaul in kana al-qaulu muhdath mudadan liqaulihim fa huwa mardudun 'ala maqbul. Kalau perkataan yang baru ini bertentangan dengan perkataan mereka, maka itu akan tertolak. Ya. Jadi istilahnya gini loh. Kan sudah ijma, kemudian diomongin lagi khilaf. Wa in kana ghairu mudad, kalau enggak bertentangan, maka tahtamil ayat. Bal tahtamil wa ayat, maksudnya ini bisa sesuai dengan ayatnya, fa innahu yuqbal, maka diterima pendapat tersebut. Li'annahu laysa mukhalifan lahu fil qaul wa sayati zikru fa'ida fil mawdu'. Jadi memang bukan perbedaan terhadap pendapat mereka, ya, tetapi itu merupakan bagian ya. Baik, karena udah azan, insyaallah kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa antum pahami. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah, kemudian pemahaman yang sahih dan amal litiba'il ilmu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.